Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian, pemirsa kanal Kabar Sedekah? Semoga puasa kita yang hari ke-8 ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini Kultum Ramadan hari ke-8 kita akan membahas tema tentang kegagalan ekonomi pasar bebas. Ya, ekonomi pasar bebas adalah ekonomi yang diterapkan dengan berbasis ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis sesungguhnya telah gagal memenuhi janji-janjinya, baik secara pemikiran maupun secara aplikasinya gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa gagal? Kapitalisme sesungguhnya mengalami dua kegagalan sekaligus. Pertama, gagal memenuhi keadilan. Ya, gagal memenuhi keadilan karena keadilan yang diharap-harapkan ternyata tidak juga wujud. Yang kedua, gagal mensejahterakan manusia. Ya, karena sejatinya kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalis hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Ya, hanya dinikmati oleh sekelompok orang seperti yang ada sekarang ini gitu. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana solusi yang bisa kita capai dari sistem ekonomi yang sudah rusak seperti sekarang ini gitu? Apakah ada sistem ekonomi lain ya yang bisa memberikan solusi tuntas? Ya, solusi yang memberikan solusi tuntas, baik yang memuaskan akal, menenteramkan jiwa, dan memuaskan semua pihak, baik muslim dan non-muslim. Indikator kegagalan sistem kapitalisme adalah tidak terjadinya keseimbangan dalam sistem perekonomian. Artinya apa, saudara sekalian? Terjadi kebocoran yang sistemik, yang berlapis-lapis. Ekonomi yang seimbang atau ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang terjadinya keseimbangan antara supply dan demand. Ya, jadi terjadinya akumulasi supply dan akumulasi demand itu seimbang, tidak jomblang atau berat sebelah. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut gitu, ya. Jika terjadi kebocoran di mana supply lebih besar daripada demand, ini menunjukkan resesi. Artinya apa? Banyak penawaran tapi permintaannya sedikit, sehingga ekonomi menjadi lesu. Nah, sementara kebalikannya adalah jika supply lebih kecil daripada permintaan atau demand, ini menunjukkan apa? Indikasi inflasi, ya, kenaikan harga-harga misalnya. Dua fakta terjadinya kebocoran dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu inflasi dan resesi tersebut, ini terjadi disebabkan oleh terjadinya kebocoran yang berlapis-lapis. Nah, kita akan menganalisa kebocoran ini di sisi mana saja terjadinya gitu. Nah, ibarat tubuh, ya, sistem ekonomi itu bisa kita ibaratkan seperti tubuh manusia gitu. Tubuh manusia mempunyai aliran darah, jantung, dan pompa jantung. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, aliran darahnya adalah uang kertas. Ya, sekali lagi uang kertas. Nah, sementara jantungnya adalah perbankan. Sementara pompa jantungnya adalah riba atau bunga yang diterapkan sistem ekonomi kapitalis. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini menggunakan sistem ekonomi pasar bebas. Nah, ibarat pertarungan tanpa kelas, semua boleh bertarung dalam sistem ekonomi kapitalisme ini, tanpa ada batasan, tanpa ada filter. Nah, inilah yang membuat pihak yang kuat akan selalu mendominasi pihak yang lemah dalam sistem ekonomi kapitalis ini gitu. Nah, kita fokus terhadap yang pertama, jantung ekonomi sistem ekonomi kapitalis adalah perbankan.
Nah, sudah menjadi rahasia umum bahwa perbankan merupakan lembaga yang menarik dana-dana masyarakat ke dalam lembaga-lembaga keuangan. Nah, berapa jumlah uang yang disalurkan oleh perbankan ke masyarakat? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan yang sangat miris, saudara sekalian. Nah, sekarang kita bahas kebocoran awal. Bermula dari mana gitu? Kita akan memulai dari jantung sistem ekonomi kapitalis, yaitu perbankan. Ternyata saudara sekalian, ya, dana-dana yang ada di perbankan tersebut hanya 10% yang ditahan. Ya. Artinya apa? 90% lebihnya inilah yang disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria mereka atau yang mereka sebut dengan bankable. Jadi 10% yang ditahan itulah yang menjadi kebocoran dari sistem ekonomi kapitalisme. Nah, ini kita sebut sebagai kebocoran tingkat pertama. Nah, jika mengikuti teori keseimbangan ekonomi yang sehat, yaitu terjadinya keseimbangan supply dan demand, tadi di tingkat pertama terjadi kebocoran. Tadi di kebocoran tingkat 1, 90% dana-dana yang dari perbankan yang disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang bankable, ya, oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dirasa cukup lama, ya, karena untuk mendapatkan profit dari usaha-usaha real ini membutuhkan waktu yang lama gitu, minimal setahun untuk mendapat laporan tutup buku. Nah, dicarilah usaha-usaha untuk mempercepat bagaimana mendapatkan profit. Nah, disinilah muncul pasar non-real, ya, berupa bursa-bursa saham. Nah, ini merupakan kebocoran tingkat kedua. Nah, tentu saja kebocorannya akan lebih besar lagi, tidak lagi 10% seperti di level pertama. Nah, artinya apa saudara sekalian, ya, kebocoran di tingkat 2 ini merupakan derivat atau turunan dari lembaga-lembaga perbankan, yaitu timbulnya bursa-bursa saham, ya, atau disebut dengan bursa pasar non-real. Ternyata bursa-bursa saham atau pasar modal di level yang kedua tadi, ya, merupakan bisnis turunan, ingin juga mendapatkan profit yang lebih besar dan lebih cepat. Maka timbullah capital gain yang merupakan produk-produk turunan dari pasar sekunder di bursa-bursa saham ini gitu. Nah, inilah merupakan kebocoran ketiga yang tentu saja menimbulkan spekulasi yang lebih tinggi lagi gitu. Ya, tentu saja jumlah persentase kebocorannya akan lebih besar lagi gitu. Dan kita bisa paham gitu, ya. Bisnis-bisnis turunan dari derivat pasar sekunder di pasar bursa ini menimbulkan ketidakstabilan sistem ekonomi kapitalisme gitu. Nah, sampai sekarang kebocoran-kebocoran ini tetap berlangsung. Kebocoran di level 3 tadi yang dihasilkan dari derivat dari pasar bebas tadi, ya, ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme benar-benar tidak stabil karena penuh dengan spekulasi gitu. Di level 3 tadi juga akan memunculkan keinginan agar profitnya lebih besar lagi dan waktunya lebih cepat lagi. Nah, inilah yang menimbulkan bisnis-bisnis baru yang sesungguhnya merupakan bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak. Dan ini selalu berulang. Sistem ekonomi kapitalisme selalu terjadi krisis yang berulang. Nah, kita tahulah tahun 98 kita mengalami krisis ekonomi yang begitu dahsyat dan berulang lagi di tahun 2008. Ya, ada semacam siklus 10 tahunan. Di negeri kita ini akan terjadi masalah krisis ekonomi gitu. Dan sekarang, ya, kita juga mengalami lesunya ekonomi gitu pasca pandemi. Ini menunjukkan apa saudara sekalian? Sistem ekonomi kapitalisme sebenarnya tidak mampu menjawab tuntutan manusia untuk mensejahterakan manusia dan memberikan rasa keadilan yang sama untuk semua pihak. Jadi saudara sekalian, dari 3 level kebocoran tadi diawali dari level 1 perbankan, level kedua adalah bursa saham atau pasar modal,
Yang ketiga adalah bisnis turunan atau derivat dari bisnis yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini menunjukkan apa saudara sekalian? Bahwa sistem ekonomi kapitalisme cenderung mengarah kepada sistem ekonomi non-real. Artinya apa saudara sekalian? Ya, untuk menghasilkan produk dan jasa, sistem kapitalisme lebih bertumpu kepada sektor non-real. Nah, inilah seolah-olah yang membuat roda perekonomian di negara-negara sistem kapitalisme bisa berjalan, padahal sesungguhnya adalah non-real gitu. Ya, secara angka memang besar, tapi pertanyaannya apakah angka yang besar tadi seimbang dengan sektor realnya gitu. Nah, ternyata kan tidak gitu. Nah, jadi terjadinya ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan kisruh krisis ekonomi di negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme, termasuklah di negeri kita ini gitu. Karena negeri kita ini ya mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme gitu. Nah, buktinya apa? Sisi perbankan, negara kita mengadopsi perbankan dengan berbasis interest, bunga atau alias riba. Dan negara kita juga ya mempunyai bursa saham, ya sebut saja Bursa Efek Jakarta. Nah, ini menunjukkan apa? Ada pusat pasar modal yang menjadi turunan dari perbankan tadi gitu. Nah, di bursa saham juga terjadi turunan-turunan bisnis derivat atau kita sebut dengan pasar sekunder gitu. Dan intinya ya nilai-nilai yang begitu fantastis di pasar bursa dan turunan-turunan tersebut tidak menunjukkan realitas bisnis yang sebenarnya. Itu hanya angka-angka saja gitu, yang setiap saat bisa berubah gitu, tidak stabil gitu. Nah, inilah yang diadopsi oleh negara ini gitu. Jadi pasti sistem negara menggunakan sistem ekonomi kapitalisme inilah yang menyebabkan krisis di negeri kita ini gitu. Nah, apakah dengan 3 tingkat kebocoran tadi masih terus kita pertahankan gitu dengan sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di negeri ini gitu? Nah, bagi kita kaum muslimin tentu saja tidak gitu. Ya, kita terikat dengan hukum syara. Kita berekonomi secara syariah yang berbasis ekonomi Islam gitu. Artinya, inilah saatnya di bulan Ramadan ini kaum muslimin bersikap gitu. Dengan mempertahankan terus sistem ekonomi kapitalisme yang berlaku di negeri kita ini sama saja akan menunjukkan apa? Keterpurukan, ya, akan menuju lembah kecurangan, ya, yang terus-menerus yang dilakukan oleh sistem ekonomi kapitalisme untuk mengeruk kekayaan negeri-negeri kaum muslimin, termasuklah di negeri kita ini gitu. Ya. Akhirnya saudara sekalian, ya, dari mimbar ini ya saya pribadi mengingatkan kita kembali bahwa cukup sudah ekonomi kapitalis. Ya, terakhir dari mimbar ini kita mengingatkan kembali kepada kaum muslimin bahwa sesungguhnya sistem ekonomi kapitalisme ini tidak kompatibel dengan kita, dengan sistem ekonomi yang berbasis syariah atau ekonomi Islam. Baik saudara sekalian, demikian kultum hari ke-8, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam kultum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.